Halo rekan ngopi seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Udah lama banget kita nggak berjumpa di channel kesayangan kita ini, Ngopi PM, Ngobrol Pintar Pasar Modal. Kita akan membahas terkait EIPO. EIPO ini sebenarnya tujuannya mulia menurut gua pribadi ya. Oke. Emang apa tujuan? Jadi kalau kita ngelihat bukan permasalahan ya, kejadian deh selama sebelum ada EIPO ini ya. Kurang lebih kan misalnya gua nih sebagai investor, atau lu juga sebagai investor, atau rekan ngopi kita sebagai investor, pasti kan penasaran gimana sih caranya lu mau ikut berpartisipasi di perusahaan yang mau listing atau mau IPO. Berarti gitu. Perdana dong? Perdana. Oke, iya benar-benar. Kan kalau misalnya lu beli saham di bursa gitu ya, di secondary lah ya. Itu kan itu namanya secondary market kan. Bener. Nah ini mau fokus di primary market, di mana si perusahaan yang mau listing itu, yang melakukan IPO itu baru pertama kali merilis si sahamnya. Iya. Gitu. Jadi, dan memang pasti harganya lebih murah. Oh jauh, ya kan? jauh banget dibanding istilahnya dibanding lu begitu sudah tercatat gitu-gitu kan. Karena idealnya kan seiring berjalannya peningkatan fundamental si perusahaan itu kan rencana-rencana ke depannya harganya juga meningkat gitu. Jadi appetite-nya lebih bagus, benar. Dibanding dengan harga yang primary market itu. Balik lagi tadi spiritnya si EIPO itu yang gue pahamin buat menggrab nih atau memfasilitasi para investor di luar sana, investor retail yang ingin berpartisipasi di primary market. Oke. Karena selama ini kan yang kita tahu kalau kita baca-baca prospektus calon-calon emiten itu kan si poolingnya aja itu kan istilahnya terbatas cuma 1%. Di hitungannya hitungan jari lah persenannya itu kan. Makanya gitu. Yang gue alamin ya banyak temen-temen gue, orang-orang juga yang nanya tuh pasti ke gue kayak kapan nih IPO-nya? IPO-nya misalkan minggu depan gue bisa dapet nggak? Nah ya kan? itu jadi orang kan pasti ada pertanyaan juga ke lu juga, gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Gue harus ngapain sih? Gitu kan. Beda sama yang kalau udah secondary, lu gampang aja lu tinggal buka akun di sekuritas, terus lu langsung trading aja pakai online trading yang ada di masing-masing. Tapi harga itu udah naik biasanya. Iya gitu. Nah makanya si IPO ini sungguh mulia menurut gua. Nah balik lagi, selain tadi untuk memfasilitasi investor, terus juga untuk bukan mengedukasi, mempublikasikan. Jadi kan tadi dari sisi investor. Nah sekarang kita ke sisi si perusahaannya, si perusahaan yang melakukan IPO atau yang mau listing ini nih, kan biasanya dia mempublikasikan dirinya si perusahaannya itu lewat public expose. Benar. Pada saat lu sudah mendapatkan pra-efektif dari OJK, lu saatnya untuk melakukan public expose. Iya, public expose untuk book building lah. Benar. Ada masuk ke dalam periode book building. Nah, dengan kondisi pandemi sekarang ini kan public expose itu juga terbatas dong. Agak susah. Iya, benar. Gitu. Jadi pertemuan fisik juga terbatas, online segala macam online public expose juga mungkin cara ngaksesnya terbatas. Nah, kalau di sini ini udah disediakan dalam bentuknya website EIPO itu. Jadi begitu si perusahaannya yang mau IPO atau mau listing itu mendapatkan pra-efektif dan masuk ke dalam periode book building, si para investor ini tinggal masuk aja, sering-sering aja cek aja gitu ya di situ. Iya, untuk cek websitenya EIPO. Landasan hukum EIPO ini adalah POJK atau Peraturan OJK nomor 41 tahun 2020. Jadi baru banget. Iya, sebetulnya peraturannya berarti udah dari tahun lalu. Iya. Maksud gue baru banget tuh, baru rilis gitu loh. Iya, benar. Memang kan idealnya seiring berjalannya waktu kan terus ada pengembangan kan. Nah ini salah satu pengembangan atau istilahnya temuan apa sih? Ya istilahnya memang udah mateng. Baru deh. Di pasar modal kita nih, ini sesuatu yang baru gitu. Nah itu ada POJK 41 tentang pelaksanaan kegiatan penawaran umum efek bersifat ekuitas. Di situ semua ada ya berarti ya peraturan. Iya, jadi bukan cuman efek bersifat ekuitas saja saham doang. Tapi ada efek bersifat utang dan sukuk secara elektronik gitu. Sebentar deh. Jadi EIPO ini pun bukan cuman untuk saham doang maksudnya? Bukan. Kalau kalau secara POJK-nya itu dari judulnya aja kan kita udah bisa tahu nih. Kegiatan penawaran umum
efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan atau sukuk secara elektronik. Oke, Gitu. Nah, oke. Terus juga ada SEOJK nomor 15 tahun 2020 tentang penyediaan dana pesanan, verifikasi ketersediaan dana, alokasi efek untuk penjatahan terpusat. Penjatahan terpusat itu pooling ya? Pooling, betul banget. Itu buat rekan ngopi semua inget-inget. Penjatahan terpusat itu artinya pooling. Ya soalnya kita kadang-kadang kan kalau investor tuh lebih akrabnya dengan bahasa bahasa pooling publik gitu. kan, bahasa publik, bahasa market gitu kan. Bahasa ya kalau nggak salah prospektus juga pooling ya. Pooling ya, pooling. Oke. Banyaknya Pooling penjatahan itu apa sih? Penjatahan allotment ya. gitu. Pooling allotment. Terus balik lagi penjatahan terpusat dan penyelesaian pemesanan efek dalam penawaran umum bersifat ekuitas berupa saham secara elektronik. Nah, mungkin di SE-nya kan tadi POJK-nya itu mengatur bisa saham, bisa obligasi dan sukuk, tapi di SE-nya ini kalau gue baca baru sebatas saham mungkin ya, baru sebatas ekuitas atau saham. IPO adalah elektronik Indonesia Public Offering. Oh, I-nya Indonesia, Bos. Bukan Indonesia. Bukan. Jadi ibaratkan ini adalah produknya pasar modal Indonesia kan. Gitu, jadi bangga menjadi warga negara Indonesia. Pasar modal Indonesia terbaik. Si IPO ini kan punya tujuan dan manfaat dong. Pastinya memudahkan untuk dia bisa melihat informasi si perusahaan yang mau IPO dan listing di bursa. Berarti ini maksudnya untuk investor dulu? Ini untuk investor, betul. Ini untuk kita investor. Jadi satu sisi untuk investor memudahkan untuk mencari informasi perusahaannya. Jadi kan istilahnya, udah kelihatan nih informasi keuangan, informasi risikonya apa, berapa saham yang ditawarkan, harganya berapa, perkiraan gitu-gitu kan. Nah, terus juga itu lebih ke arah memberikan kesempatan kepada investor untuk dapat berpartisipasi. Gitu, sesuai tadi latar belakangnya gitu. Karena istilahnya nanti lu sebagai investor lu harus punya, gua nggak tahu sebutannya, lu harus registrasi, istilahnya punya akun kali ya di dalam IPO. Tadi balik lagi tadi investor, sekarang ke perusahaan-perusahaan efek nih. Kan sekuritasnya. Iya, sekuritasnya selama ini kan hanya terbatas istilahnya sama underwriter. Ya, benar. Ya kan, si underwriter. Siapa sih si perusahaan yang mau IPO atau listing? Oh, underwriternya ini gitu kan. Nah, kalau underwriternya nggak kerja sama kan agak lumayan jadi terbatas lah istilahnya. Gerakan si investor itu terbatas juga sama gerakan si perusahaan-perusahaan efek ini untuk join itu kan terbatas. Nah, dengan adanya sistem ini itu diberikan semua aksesnya. Kebuka buat semua. Buat semua perusahaan efek. efek. Bisa jadi nanti dengan adanya IPO ini, dengan kemudahan yang ditawarkan, dengan informasi yang edukasinya bagus banget, edukatif lah, informatif juga, itu bisa banyak bertambah lagi tuh investor di Indonesia kita. Selama ini kan masih paper kan, masih kayak lu manual, suruh nulis terus ada hard copy, terus dikirim atau lu nyetor ke sekuritasnya gitu. Benar. Nah, dengan adanya IPO ini sekarang semua serba online. Udah terintegrasi berarti. Iya. Otomatis dengan online itu kan dokumentasinya lebih bagus dong. Gitu. Istilahnya hard paper dibanding paperless atau soft copy itu kan penyimpanannya juga lebih gampang. Lu punya database-nya juga lebih bagus. Oh, satu lagi gue lupa. Apa tuh? Keuntungan buat si emitennya, si perusahaan yang mau IPO. Dia kan berarti dipublikasikan dong. Iya enggak? Dipublikasikan di website IPO. Ya kan, walaupun istilahnya kalau lo mau mengadakan public expose lagi, lo mau mengadakan apapun itu terserah dikembalikan lagi ke perusahaannya. Tapi kan dengan adanya website ini minimal orang-orang terinfo. Berarti kan si perusahaan yang mau IPO, yang mau listing di bursa juga nggak perlu repot-repot lagi mempublikasikan. Kita harus infoin. Buat rekan ngopi yang mau mengakses IPO bisa akses di www.i-ipo.co.id.